Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di Bukan Podcast, tempat bercerita para cendekia muda. Ngomong-ngomong, kita hari ini mau ngapain sih? Ini loh, kita hari ini mau sharing tentang kuliah sambil berbisnis. Wah, kayaknya bakal menarik ya. Sebelumnya, bolehlah kita kenalan dulu. Bentar, jangan buru-buru kenalan dulu. Boleh dulu nanya kabar. Ngomong-ngomong, gimana kabar kamu hari ini? Boleh dong, alhamdulillah nih, baik. Kalau kamu sendiri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, aku baik juga. Nah, kalau kabar kalian semua gimana? Nah, ayo sekarang kita kenalin nama kita. Perkenalkan, namaku Linani Mintarika Putri. Saat ini masih kuliah dan dari angkatan 2022. Halo semua, perkenalin namaku Safa Putri Kusmawardhani. Saat ini sedang kuliah juga dan dari angkatan 2022. Sebelum kita lanjut, yuk kita bahas sedikit mengenai topik kita kali ini. Ngomong-ngomong, kita tuh boleh nggak sih kuliah sambil kerja? Tentu boleh dong, kenapa tidak? Jadi mahasiswa itu kan tidak melulu membahas tentang perkuliahan. Mahasiswa tentunya boleh juga mengerjakan hal lain. Contohnya kayak kerja atau berbisnis gitu. Yang penting tidak mengganggu waktu aktivitas perkuliahan. Wah, bener juga ya. Kalau kita bisa kerja sambil kuliah, pasti kita jadi lebih produktif. Dan kita juga bisa lebih mengeksplor atau mengenal dunia lain seperti dunia kuliah, dunia kerja itu. Bener banget. Oh ya, tentunya kita nggak hanya berdua saja loh. Pastinya kita ditemani oleh seorang bintang tamu. Kamu saja kenalin bintang tamu kita kali ini adalah seorang mahasiswa dari salah satu kampus yang ada di Madiun. Selain itu, ia juga sering dibicarakan sebagai salah satu orang yang cukup rajin karena ia mampu menjalankan bisnis di sela-sela kesibukan kuliah. Wah, jadi kepo nih sama bintang tamu kita kali ini. Dan inilah bintang tamu kita kali ini adalah Mbak Jingga. Saat ini sedang berkuliah angkatan 2022. Oh, ternyata kita seangkatan ya. Wah, obrolan kita kayaknya bakal lebih seru lagi nih karena kita seangkatan, jadinya mending ngobrolnya. Ngomong-ngomong, gimana kabar Mbak Jingga hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini alhamdulillah baik sekali. Wah, alhamdulillah baik ya. Kalau nggak baik pastinya nggak jadi kesini dong. Iya ya. Tadi Mbak Jingga kan bilang angkatan 2022, berarti baru lulus ya? Nah, boleh tahu nggak nih Mbak Jingga lanjut kemana? Boleh dong, saat ini saya sedang berlanjut berkuliah. Untuk sekarang ini Mbak Jingga sendiri kuliah di mana? Saya sekarang ini sedang berkuliah di Universitas PGRI Madiun. Wah, kita sekarang juga ya ternyata. Kita flashback bentar ya. Nah, Mbak Jingga ini sebelumnya lulusan dari SMA atau SMK mana? Saya lulusan dari SMA
SMA. Saya dulu bersekolah di SMA Negeri 1 Kabupaten Magetan. Nah, kalau boleh kepo, di mana sih letak SMA Negeri 1 Kabupaten itu? Letak SMA Negeri 1 Kabupaten itu letaknya di Desa Bendungan, Kecamatan Kabupaten, Kabupaten Magetan. Untuk kegiatan sehari-hari yang Mbak Jingga lakuin setelah lulus SMA itu ngapain aja sih? Untuk akhir ini masih sibuk kuliah, juga sibuk belajar UAS. Dan kalau libur biasanya itu saya bersih-bersih. Misalnya daring, saya biasanya itu selalu membantu orang tua. Misalnya pergi ke sawah, memetik sayuran, dan saya juga berbisnis. Wah, rajin banget ya, mau bantu orang tua. BTW, bisnis apa Mbak Jingga? Saya sekarang menjalankan berbisnis peternak telur burung-burung. Kenapa sih alasan Mbak Jingga lebih memilih usaha telur puyuh dibanding usaha lain? Misal kayak telur ayam, kan telur ayam lebih sering dikonsumsi sehari-hari. Biasanya juga untuk buat kue kan juga dari telur ayam. Atau telur bebek itu kan telur bebek biasa dijadiin telur asin. Bener tuh, apa yang bikin kamu milih usaha telur puyuh? Saya ingin usaha telur puyuh itu karena saya ingin cara merawat burung-burung. Dan banyak sekali manfaatnya, seperti bisa dibuatkan jadi pupuk, juga dibuat pakan ikan, dan kandungan kotorannya itu proteinnya yang selalu tinggi. Wah, ternyata kotoran burung puyuh itu memiliki kandungan protein yang tinggi ya. Iya ya, baru tahu loh saya. Oh iya, kalau boleh tahu nih, berapa sih jumlah burung puyuh yang dirawat sama Mbak Jingga? Untuk hari ini itu saya merawat burung puyuh itu sekitar 900 ekor. Wah, banyak banget ya ternyata. Iya, banyak banget. Pasti banyak juga tuh hasil telurnya. Nah, berapa nih kira-kira total telur yang dihasilkan dalam sehari? Sekitar ada 7 kilo dalam waktu sehari. Nah, terus untuk penjualan telur puyuhnya itu biasanya dijual sendiri atau sudah ada langganan itu yang ambil? Langganannya sudah ada, dan setiap makanan itu selalu menjualkan lagi. Wah, ternyata gitu ya cara penjualnya. Yuk lanjut. Nah, kan Mbak Jingga ini menggeluti usaha telur puyuh itu kan sambil kuliah. Nah, gimana sih caranya membagi waktu antara kuliah dan menjalankan suatu usaha itu? Misalnya pagi itu orang tua saya yang memberikan makan burung-burung, sedangkan saya kuliahnya di siang hari itu saya bisa memberi makan burung-burung. Dan saat itu pemberian makan burung-burung sorenya itu saya paling pulang sekolah itu biasanya jam 4. Saya lakukan memberi makan itu sekitar jam 5. Jika ada tugas saya kerjakan di malam hari. Wah, kerjasama yang baik antara anak dan orang tua ya. Iya ya. Nah, selanjutnya untuk usahanya ini tuh udah berjalan dari kapan sih? Usahanya ini itu sudah berjalan dari saya lulus dari SMA sekitar bulan Agustus. Yang membuat ide ini adalah orang tua saya yang selalu support saya. Kalau usaha telur puyuh itu menurut Mbak Jingga ada kelemahannya gitu nggak sih? Kan biasanya ada pesaing. Banyak sekali lemahnya. Misalnya ada satu desa itu ada beberapa orang yang usaha telur puyuh, harganya juga tidak stabil. Wah, udah kayak sentra telur puyuh kok gitu ya. Bener banget. Kayaknya kita menuju detik-detik selesainya podcast kali ini nih. Wah, cepat sekali ya. Kalau gitu pertanyaannya apa nih? Ternak telur puyuh kan berarti sudah terlalu berbisnis. Nah kan di samping kuliah juga nih. Berarti itu penghasilannya untuk bayar kuliah gitu atau untuk modal lagi? Untuk saat ini masih buat modal lagi karena saya baru juga merintis. Terakhir banget nih, untuk penutup podcast kali ini, ada yang mau disampaikan dari Mbak Jingga? Saya mau menyampaikan bahwa berkuliah itu juga harus bekerja dan untuk bisa mandiri dan selalu didukung oleh orang tua menjalankan usaha ini. Wah, cukup
cukup bagus ya pesannya. Intinya, kuliah di sambil kerja itu bukan aib kok. Kalau kita bisa mencari uang sendiri, apalagi untuk kepentingan diri kita sendiri, pasti orang tua kita akan bangga. Dan juga dalam menjalankan suatu usaha itu, kita harus konsisten karena di belakang kita ada orang tua yang selalu mensupport kita. Kerja keras dan ketekunanmu adalah dalam bekerja dan belajar memang tak menjamin suksesmu di masa depan. Tapi memang adakah kesuksesan yang hadir tanpa kerja keras dan ketekunan? Selesai sudah podcast kali ini. Tak terasa ya, waktu cepat sekali berjalan. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum podcast kali ini benar-benar saya tutup, kita ada pantun nih. Bunga mati di pekarangan, tumbuh cepat, segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum saya masih belajar. Petik jeruk dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Acara yang dibawakan tidaklah lama, cukup sekian, terima kasih. Akhir kata, saya Mira Lintang dan rekan saya Safa Putri, kita pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Fiji Putri Wijayanti. NIM 2202108022 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berkuliah di Universitas PGRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Putri Kusumawardani dengan NIM 2202108005 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berkuliah di Universitas PGRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mirani Lintang Rafika Putri dengan NIM 2201080003. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berkuliah di Universitas PGRI Madiun. Sekarang saya baru semester 1.